Jemaat yang dikasih Tuhan, saatnya kita hari ini mempersiapkan hati, tubuh dan pikiran kita untuk masuk ke dalam sabda firman Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, inilah waktunya bagi kami untuk bersama-sama satu keluarga Tuhan untuk merendahkan diri kami, masuk ke dalam hadirat Tuhan, mampu untuk dapat mengolah sabda akan firman-Mu, sehingga firman yang kami dengar bersama akan mampu membuat sebuah kegerakan hidup yang baru, hidup yang sudah dimenangkan oleh Tuhan. Sebab Roh Kudus adalah roh yang menjamin kemenangan bagi umat-Nya. Pimpin kami dan sertai kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan hari ini diambil dari 1 Samuel pasal yang ke-17, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-11. 1 Samuel pasal yang ke-17 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-11. LAI memberikan judul Goliat menantang tentara Israel. Demikian sabda firman Tuhan. Orang Filistin mengumpulkan tentaranya untuk berperang. Mereka berkumpul di Soko yang di tanah Yehuda dan berkemah antara Soko dan Azeka di Efes Damim. Saul dan orang-orang Israel juga berkumpul dan berkemah di lembah Tarbantin. Mereka mengatur barisan perangnya berhadapan dengan orang Filistin. Orang Filistin berdiri di bukit sebelah sini dan orang Israel berdiri di bukit sebelah sana. Dan lembah ada di antara mereka. Lalu tampillah keluar seorang pendekar dari tentara orang Filistin, namanya Goliat dari Gat. Tingginya 6 hasta sejengkal. Ketopong tembaga ada di kepalanya. Ia memakai baju sirah yang bersisik. Berat baju sirah ini 5.000 sikal tembaga. Dia memakai penutup kaki dari tembaga. Dan di bahunya ia memanggul lembing tembaga. Gagang tombaknya seperti pesa tukang tenun. Dan mata tombaknya itu 600 sikal besi beratnya. Dan seorang pembawa perisai berjalan di depannya. Ia berdiri dan berseru kepada barisan Israel. Katanya kepada mereka, "Mengapa kamu keluar untuk mengatur barisan perangmu? Bukankah aku seorang Filistin dan kamu adalah hamba Saul? Pilihlah bagimu seorang, dan biarlah ia turun mendapatkan daku. Jika ia dapat berperang melawan aku dan mengalahkan aku, maka kami akan menjadi hambamu. Tetapi jika aku dapat mengungguli dia dan mengalahkannya, maka kamu akan menjadi hamba kami dan takluk kepada kami." Pula kata orang Filistin itu, "Aku menantang hari ini barisan Israel. Berikanlah kepadaku seorang, supaya kami berperang seorang lawan seorang." Ketika Saul dan segenap orang Israel mendengar perkataan orang Filistin itu, maka cemaslah hati mereka dan sangat ketakutan. Amin. Berbagai setiap kita yang membaca, merenungkan, dan melakukannya dalam kehidupan hari lepas hari. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ada 2 emosi dalam hidup kita sebagai manusia. 2 emosi itu adalah yang pertama, emosi ketika kita mengalami kekalahan. Dan emosi yang kedua adalah emosi kita mendapatkan kemenangan. Bagaimana emosi kekalahan? Emosi yang sedang kalah biasanya kita ekspresikan
sebagai ekspresi yang menunjukkan kita adalah pribadi yang gagal, tidak berguna. Hidup akan terasa berat, toh kita tidak berhasil. Tetapi emosi yang kedua adalah emosi yang menang. Hore! Aku berhasil. Yes, aku bisa. Yes, aku bisa mampu melewati itu. Emosi yang berbeda dari yang pertama. Apa dampaknya? Beragam. Orang yang kalah dan tidak mampu mengolahnya, maka efek yang dirasakan ialah efek tidak ada harapan. Tidak mampu mengeluarkan bagian yang terbaik dalam dirinya. Ia akan terus merasa gagal, dan gagal. Maka orang yang gagal jika tidak diolah dengan baik, maka ia akan mengalami hidup yang sulit. Akan tapi barang siapa yang bisa mengolah kegagalan, bisa mengolah kekalahan, ia akan bisa menjadi pelajaran yang terbaik dan ia akan bisa mengejar lawan-lawannya untuk juga merasakan kemenangan. Lalu bagaimana orang yang menang? Jelas berbeda. Orang yang menang, maka ia akan tumbuh pribadi yang semangat, optimis, dan bisa mengerjakan semua hal dengan sukacita. Tapi bahaya, jika kemenangan ini tidak diolah dengan baik, maka kemenangan itu bisa jadi bumerang. Sudah nyaman, sudah puas, dan ketika itu lupa untuk terus mengevaluasi diri, terus belajar lagi. Yang didapat bukanlah kemenangan, akan tapi malah kekalahan berikutnya. Tema kita hari ini adalah Roh Kudus, pemberi kemenangan bagi umatnya. Terlebih teks kita yang baru kita baca hari ini bukanlah teks yang asing. Teks pertempuran antara Goliat dan bangsa Israel. Sudah sering kita dengar bersama. Sudah dalam sekolah minggu maupun dalam ibadah umum. Maka fokus kita tentu adalah sebuah kemenangan. Umat yang menang di dalam Tuhan. Maka respon sebagai umat yang berkemenangan adalah respon yang positif, sebab ia bisa dimenangkan oleh lawan-lawannya yang menghalang umat Israel untuk dapat terus menapaki perjanjian dengan Allah, dan lawan-lawannya akan disingkirkan. Tapi bagian kita hari ini, bahwa kita akan masuk lebih dalam, nilai apa yang menjadi ciri umat yang berkemenangan. Kita tidak meragukan lagi kuasa Roh Allah yang mampu memenangkan umatnya. Yang perlu kita ragukan adalah diri kita. Apakah sudah memiliki nilai untuk dapat menjadi umat yang menang? Kisah ini bermula ketika bangsa Israel dan orang Palestina, dua kelompok yang berencana untuk saling berperang. Filistin jangan ditanya lagi, ia adalah sebuah kota yang kaya akan kekuatan militer. Semua pasukannya sudah dilatar belakangi latihan-latihan untuk kemiliteran. Semua umatnya bisa untuk berperang. Kota Filistin adalah kota yang dipenuhi
dipimpin oleh 5 orang raja. Sebuah wilayah yang juga kaya akan tukang besi. Mereka memiliki sebuah alat perang yang hebat, kereta perang, pasukan berpedang, dan lain sebagainya. Maka di atas kertas sudah tidak usah berperang. Kita sudah tahu bersama yang menang adalah Filistin. Kenapa kok demikian? Sebab orang Israel bukanlah sebuah kelompok yang disetting untuk berperang. Ia adalah sekelompok, kita lihat, rakyat biasa yang sebagian besar berprofesi sebagai gembala. Israel bukanlah sebuah kelompok umat manusia yang disetting untuk kuat, tangguh, tegap, perkasa menghadapi perang. Maka kalau ditarungkan, sudah jelas-jelas yang menang Filistin. Tapi firman Tuhan hari ini bahwa Filistin toh akhirnya kalah. Sebab apa? Sebab ada Allah yang memimpin umat Israel sehingga orang Filistin tak berdaya. Maka kita akan gali lebih dalam. Siapakah umat yang berkemenangan itu? Apa ciri-cirinya sehingga kita bisa disebut umat yang berkemenangan? Kita akan masuk bahwa umat yang dimenangkan oleh Allah, Roh Allah yang membuat manusia, umat Israel bisa menang. Cirinya adalah nilai ketaatan. Menarik, dalam drama ini muncul sebuah problem yang tidak main-main. Saul menjadi tokoh yang dipandang gagal. Sebab apa? Kalau kita lihat baca sebelumnya, bahwa kunci kemenangan bangsa Israel adalah ketika umat itu mengandalkan Allah. Maka sebelum berperang, ia akan mempersiapkan persembahan yang terbaik untuk Allahnya. Dan itu akan dilaksanakan oleh Imam Samuel. Diceritakan Imam Samuel sudah mengadakan pertemuan dengan Saul. 7 hari nanti lamanya akan dilaksanakan persembahan korban kepada Allah. Sebab umat Israel sudah mengerti, memahami, kalau Allah tidak di pihak kita, maka ia akan kalah. Maka sebelum berperang, umat Israel akan memohon perkenanan kepada Tuhan melalui persembahan korban. Tapi apa yang terjadi? Saul toh melanggar perjanjian dengan Imam Samuel. Karena bagi Saul, wah ini sudah mendesak. Ini bagaimana musuh sudah mulai menghimpit. Mana persembahan korban untuk Allah? Aku yang akan mempersembahkannya. Ketika Saul mempersembahkan korban, muncullah Imam Samuel. Loh, apa yang telah kau perbuat? Dikatakan perbuatanmu itu adalah perbuatan yang bodoh. Maka kerajaanmu tidak akan tetap. Dari sini jemaat yang dikasihi Tuhan, kepatuhan adalah kunci sebagai umat yang berkemenangan. Barang siapa yang tidak patuh, maka ia bukanlah umat yang menang. Sebab siapa yang melanggar perjanjian, dikatakan ia adalah umat yang kalah.
Kerajaanmu tidak akan tetap, akan hancur dan tidak mengalami kemenangan. Banyak yang membuat kita untuk tidak taat. Contohnya tadi Saul. Terkadang kita pun sama seperti Saul, menggunakan situasi dan kondisi yang ada untuk kita jadikan alasan kenapa kita tidak taat. Jika aturannya adalah persembahan itu yang diberikan hanyalah untuk oleh imam, maka biarlah Saul untuk merendahkan diri. Saul tetap mengandalkan iman, tidak bertindak gegabah. Akan tapi apa toh yang dilakukan Saul? Karena situasi kondisi yang ada, waduh ini sudah mepet ini. Ia bertindak yang bodoh. Barang siapa yang tidak taat, ia bukan umat yang berkemenangan. Cerita berbalik. Ketika Saul dipandang gagal, Tuhan memilih umatnya. Apakah yang ia pilih tubuh yang kekar, yang kuat sama seperti Goliat? Tidak. Yang Allah pilih adalah umat yang mau menerima sebagai diri pemenang. Yang ia pilih adalah umat yang mau mengandalkan Tuhan. Ia memilih seorang pemain kecapi. Ia memilih seorang gembala yang mengembalakan domba. Ia tidak kulina. Nah ini bahasa kulina ya. Tidak kulina untuk megang pistol, tidak pernah. Akan tapi ia dipakai Tuhan dengan begitu luar biasa. Roh Allah lah yang memberikan kemenangan. Maka umat yang menang adalah umat yang patuh. Ia kecil, dipandang kecil oleh dunia. Dipandang lemah oleh dunia. Akan tapi barang siapa ia mau patuh kepada Tuhan, maka ia akan dimenangkan. Ia akan bersorak-sorai, ya kita berhasil, kita menang. Karena kita mengandalkan Tuhan. Jemaat anak kasih Tuhan. Situasi dan kondisi tidak menghalangi kita untuk taat kepadanya. Situasi yang buruk, akan tapi kalau kita mau olah dengan iman, maka ia tidak mampu untuk menggetarkan kita untuk tetap taat, tangguh, kuat di dalam Tuhan. Bahkan situasi yang nyaman pun, yang bahagia pun juga tidak jaminan umat bisa patuh. Sebab kadangkala ketika kita merasa bahagia, nyaman, kita pun juga bisa lupa. Lupa kepada Allah yang memberikan kemenangan. Dengan demikian, situasi dan kondisi bukan alasan untuk kita tetap mengandalkan Tuhan. Untuk kita tetap bisa menjadi umat yang menang. Dan umat yang menang adalah umat yang patuh. Kota Kudus, kita bersyukur. Kota Kudus dipelihara Tuhan begitu rupa. Tuhan izinkan kota Kudus mengalami situasi dinamika naik dan turun. Kita pernah digiring oleh Tuhan mengalami masa yang aman, nyaman di kota Kudus. Dan situasi itu ayo kita untuk tetap kuat di dalam Tuhan. Dalam situasi yang aman dan nyaman itu ayo umat Tuhan yang adalah umat yang menang. Ayo kita patuh kepada Tuhan.
mencari apa yang menjadi kehendaknya, melaksanakan apa yang menjadi kewajiban bagi umat yang menang. Tapi toh Tuhan bukanlah Tuhan yang memberikan kita selalu aman. Tuhan juga izinkan Kota Kudus menghadapi situasi yang terus bergumul dengan situasi yang sulit. Situasi di mana kita juga bergumul akan situasi keamanan Kota Kudus, bergumul akan COVID, bergumul akan pekerjaan, bergumul akan masa depan, bergumul akan keluarga. Banyak sekali pergumulan umat. Akan tetapi situasi itu tidak menghalangi kita untuk patuh, untuk terus kuat, untuk terus taat dan mengandalkan Tuhan. Apakah kita adalah umat yang menang? Atau ternyata kita sebenarnya adalah umat yang kalah, yang terus pesimis, yang terus tidak memiliki harapan. Dan kita bisa jawab, mari tepuk keluarga, Bapak Ibu sekalian, kanan maupun kiri. Tepuk yang keras. Kamu adalah umat yang menang. Ya, kamu adalah umat yang menang. Kamu adalah umat yang menang. Maka mari hari ini, hari Minggu, kita merayakan sebagai umat yang menang. Apa tandanya? Tandanya adalah buahnya. Tunjukkan bahwa kita adalah umat yang menang. Tunjukkan bahwa kita adalah umat yang patuh kepada Allah. Tak lain bahwa kita mengerjakan apa yang menjadi kewajiban kita. Sama seperti orang Israel yang menjadi kewajibannya adalah mempersembahkan yang terbaik, korban bakaran sesuai dengan aturan yang sudah dibuat. Itulah kewajiban, dan kewajiban itu jangan dilanggar. Lalu apa konteks kita? Apa kewajiban kita? Kewajiban kita saat ini, umat beriman, bahwa kita akan terus mengandalkan Tuhan. Bahwa kita dengan keluarga kita masing-masing, ayo kita kuatkan lagi mezbah doa dalam keluarga. Ayo kita kuatkan lagi bahwa keluarga-keluarga Tuhan, ayo bersepakat untuk dapat terus intim dengan Tuhan. Ayo kita lakukan kewajiban kita dengan semua anggota keluarga, dan sungguhlah indah ketika semua jemaat Tuhan di Tanjung Karang yang adalah orang pemenang itu sama-sama adalah keluarga yang patuh dan kuat di dalam Tuhan. Siapa yang mau menandingi ketika Allah beserta dengan kita? Mari kita akan terus kuat di dalam Tuhan, sebab roh Tuhan memberikan kita kemenangan. Bapak Ibu adalah umat yang menang. Orang yang menang adalah umat yang patuh. Dan patuh itu tak lain adalah patuh mengandalkan Tuhan dalam kehidupannya. Selamat untuk menjadi umat yang menang. Dan Tuhan akan menyertai Bapak Ibu sekalian. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, kami bersyukur untuk firman yang kami boleh dengar pada pagi hari ini. Di mana kami ya Tuhan boleh dapat merefleksikan hidup kami terus ditegur, diingatkan bahwa kami adalah umat yang berkemenangan. Maka sebagai umat yang menang akan mampu untuk dapat memberikan buah-buah yang baik, buah-buah kepatuhan, ketertundukan kami
kepada Allah. Tuhan ampuni kami ketika kami didapatkan sama seperti Saul yang terus memakai sebuah alasan karena situasinya nggak tepat, karena situasinya nggak enak, untuk dapat melegalkan kami berbuat yang bodoh. Ampuni kami Tuhan. Dan ketika kami diingatkan menjadi umat yang menang, maka kami akan terus bergerak dengan keluarga-keluarga kami untuk dapat terus patuh menunaikan kewajiban kami sebagai umat yang menang. Maka Tuhan akan menggerakkan keluarga-keluarga jemaat-Mu Tuhan di tempat ini untuk menjadi keluarga yang menang. Keluarga yang terus mengandalkan Tuhan. Keluarga yang terus akan mengembangkan mezbah doanya setiap hari. Dan Tuhan akan menyertai keluarga-keluarga jemaat dimanapun mereka berada. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sambut akan firman-Mu pada hari ini di dalam ucapan syukur kepada Tuhan. Amin.